Halo semuanya, balik lagi sama aku Bonita Renida di Mini Speed Dentist. Maaf banget baru bisa upload video lagi karena ada beberapa tragedi yang terjadi. Jadi waktu itu udah bikin video dan ternyata laptopnya rusak, jadi datanya hilang. Padahal videonya itu tinggal di-upload. Nah sekarang kita bakalan ngebahas tentang penyakit gigi sejuta umat, yaitu karies gigi atau lubang pada gigi. Nah karies ini terjadi dikarenakan berbagai faktor, nggak cuma karena jarang sikat gigi, kemudian suka makanan manis, terus jadi auto lubang gitu giginya. Jadi karies ini sebenarnya memang utamanya disebabkan oleh bakteri yang menghasilkan asam kemudian menggerogoti gigi kita sehingga gigi kita berlubang. Nah, bakteri ini bisa nyaman berada di gigi kita bukan karena kita jarang sikat gigi, bukan karena kita sering makanan manis, tapi banyak sekali faktor yang menyebabkan gigi kita kemudian bisa berlubang. Jadi kita tahu ya, kalau ada satu faktor muncul di gigi kita berarti kita sudah memiliki risiko karies. Ketika berbagai faktor penyebab karies ini berkumpul, disitulah gigi berlubang akan terjadi. Gigiku nggak pernah sakit, jadi bisa dibilang aman dong ya. Sebentar dulu, inilah yang sering menjadi suatu kesalahpahaman di antara kita semua. Kalau gigi nggak sakit, berarti nggak ada masalah, nggak ada lubang. Kalau nggak ada gejala, berarti nggak ada masalah. Bukan begitu ya. Jadi sekarang kita bahas dulu tentang lapisan di gigi kita. Kita bisa lihat nih, gigi ada mahkota, ada akar. Nah di mahkota kita bisa lihat ada lapisan terluarnya adalah email, kemudian di dalam email ada dentin, kemudian masuk lagi lebih ke dalam ada yang namanya ruang pulpa atau ruang saluran akar gigi, di mana di dalamnya ada pembuluh darah dan juga saraf gigi. Dan kalau di bagian akar itu nggak ada email, jadi adanya adalah sementum, di mana dia fungsinya dan karakternya itu berbeda dengan email. Nah setelah ada sementum ada yang namanya dentin, kemudian langsung saluran akar. Email di gigi ini bukan hanya jaringan terkeras pada gigi kita, namun jaringan terkeras pada tubuh kita. Jadi kebayang ya gimana kerasnya email gigi ini sebenarnya. Karena itulah kalau ada lubang kecil di email, kita kemungkinan untuk ngerasa sakitnya tuh sangat kecil. Jadi umumnya kita nggak merasa ada sakit di gigi kita, tapi sebenarnya makanan udah bisa mulai nyelip masuk, dan nyelipnya makanan itu membuat bakteri karies ini lebih mudah lagi untuk melubangi gigi kita lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Apalagi kalau kita lihat anatomi gigi sendiri, di bagian yang untuk mengunyahnya nih, itu kan cukup kompleks karena anatomi gigi nggak datar, banyak cekungan-cekungan di mana walaupun nggak lubang aja sisa makanan bisa masuk. Jadi ada sebenarnya upaya pencegahan yang bisa kita lakukan sebelum gigi berlubang, namanya fissure sealant. Nah untuk fissure sealant nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Masuk ke lapisan berikutnya yang namanya dentin. Kalau email tadi yang amat sangat keras, nah di dentin ini dia jauh lebih lunak dibandingkan email. Dan di struktur dentin itu ada, lebih mudah kita bilang seperti pori-pori, celah-celah kecil. Pori-pori ini mudah menghantarkan sensasi seperti panas, dingin ke lapisan yang lebih dalam dari gigi, yaitu saluran akar gigi, dimana di dalamnya tadi ada pembuluh darah dan saraf ya. Jadi umumnya di tahap ini kalau ada lubang sudah mulai masuk ke lapisan dentin, umumnya kita mulai menyadari, oh giginya kayaknya udah mulai lubang nih gitu. Padahal berarti lubangnya sudah pada tahap yang lebih lanjut. Nah ketika makanan nyelip atau masuk nih ke gigi kita yang sudah mulai lubang daerah dentin, atau kita minum dingin gitu ya, nah kita bisa langsung merasa seperti ada yang masuk ke gigi kita. Tapi kayaknya nggak apa-apa deh, soalnya habis makan atau minum tuh langsung hilang sakitnya.
Coba makan di sisi yang lain aja deh. Kalau sudah pada sampai tahap ini tapi masih didiamin juga, lubang tuh nggak bakalan hilang. Jadi walaupun kita minum obat itu kan hanya untuk meredakan sakit yang kita rasa atau meredakan gejala yang kita rasakan. Jadi sebenarnya lubangnya tetap ada bakteri, dan bakteri-bakteri ini akan terus lanjut melubangi gigi kita hingga kalau semakin dalam lagi kena deh ke saluran akar giginya. Itulah yang sering disebut lebih baik sakit hati daripada sakit gigi karena amat sangat mengganggu umumnya. Jangankan buat makan minum, buat diem aja sakit, nyut-nyutan, buru-buru mau kerja atau belajar tuh bisa fokus, bahkan mau istirahat, mau tiduran aja tambah sakit giginya. Ada lubang nih tapi nggak pernah sakit parah, bisa lah ya ditunda dulu perawatannya. Saran terbaik, jangan menunda perawatan gigi. Kenapa? Karena semakin cepat kita langsung memberikan perawatan pada gigi yang berlubang akan semakin mudah, biaya juga semakin terjangkau dan tidak memakan waktu. Karena pertama, ambang batas nyeri tiap orang itu berbeda. Ada yang dicubit sedikit udah ngerasa sakit banget, ada yang nggak terasa apa-apa. Jadi kalau kita bilang nggak pernah sakit atau nggak terlalu sakit, itu masih subjektif. Ada juga yang bilang nggak pernah sakit giginya, tahu-tahu giginya udah bolong sampai masuk ke dalam saluran akar dan jadi harus bolak-balik perawatan. Itu kan bakalan makan biaya dan juga makan waktu kita. Nah, dua, ketika bakteri sudah dibiarkan lama di gigi, akan mudah untuk bakteri ini makin merusak lapisan gigi. Mungkin belum menyebabkan sakit yang sangat mengganggu, tapi si bakteri ini sudah mulai melunakkan lapisan gigi, dan ketika kita mau menambal, kita juga harus membersihkan lapisan yang sudah terinfeksi untuk memastikan tidak ada lagi bakteri yang tertinggal. Pastinya kita nggak mau kita udah merasa sudah ditambal tapi ternyata beberapa bulan kemudian giginya sakit gitu, karena ternyata ada bakteri yang masih tersisa di bawah tambalan dan proses lubangnya itu masih berlanjut walaupun atasnya sudah ditambal. Terus kalau gigi sensitif itu gimana sih? Gigi sensitif itu terjadi bisa dikarenakan beberapa penyebab. Misal emailnya memang terkikis, kemudian dia jadi lebih linu. Terkikis ini pun bisa disebabkan oleh sikat gigi yang terlalu kencang, kemudian suka makan yang asam. Bahkan jika kita memiliki riwayat sakit lambung yang parah atau kronis, kita bisa mempunyai penyakit GERD, dan jika kita memiliki penyakit gusi bisa membuat gigi menjadi lebih sensitif. Di videoku yang sebelumnya juga aku udah pernah ngebahas karang gigi, gimana dia bisa menekan gusi sehingga akar gigi ini bisa kebuka. Nah, yang belum nonton boleh dicek videonya setelah nonton video ini. Jadi ketika kita memiliki gejala gigi sensitif, bukan berarti gigi sensitif ini terjadi karena giginya berlubang, tapi memang ada hal lain yang bisa menyebabkan gigi menjadi sensitif. Loh, tapi kan tadi ada tuh yang namanya segmentum yang melindungi gigi. Kok ketika ada karang gigi bisa jadi sensitif? Nah, lapisan terluar di akar gigi ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan email gigi yang ada di mahkota. Jadi segmentum ini bahkan lebih lunak dibandingkan dentin. Fungsinya nih dia melekatkan gigi ke gusi atau jaringan penyangga gigi. Jadi bukan untuk melindungi gigi dari berbagai sensasi. Jadi nanti perlu dicek nih kenapa sih giginya jadi lebih sensitif. Apakah karena emailnya menipis, giginya aus karena sikat gigi terlalu kencang, atau karena giginya sudah menumpuk sehingga akar giginya terbuka. Lalu bisa juga memang karena giginya berubah. Nah, jadi dengan pengecekan itu nanti kita bisa mengetahui perawatan apa sih yang cocok untuk gejala dan masalah yang kita miliki. Untuk selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang perawatan gigi untuk gigi berlubang. Karena lumayan panjang, jadi memang aku bikin 2 video sehingga kita bisa belajar lebih enak, nggak pusing terlalu panjang gitu videonya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.